Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anissa Fitri dari Prodi S1 Gizi. Saya akan mempresentasikan tentang lemak atau lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolid, dan lainnya. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Fungsi sebagai bentuk umum, lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak, dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Struktur beberapa lipid umumnya di bagian atas adalah kolesterol dan asam oleat. Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oloil, steroil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol di bagian bawah ini fosfolid yang umumnya fosfatidilkolina. Makanan sumber lemak. 1. Lemak nabati. Minyak yang disaring atau diekstrak dari berbagai bagian tumbuhan. Minyak ini digunakan sebagai makanan, bahan penggoreng, pelumas, bahan bakar, bahan pewangi, pengobatan, dan berbagai penggunaan industri. 2. Lemak hewani. Lipid yang berasal dari hewani, minyak berwujud cair pada suhu kamar, dan lemak padat secara kimiawi. Lemak dan minyak terdiri dari trigliserida. Contoh lemak nabati: 1. Minyak zaitun, 2. Kacang tanah, 3. saloa, 4. alpukat, 5. Kacang-kacangan seperti almond, hazelnut, dan pesan. 6. Biji-bijian seperti labu dan biji wijen. Contoh lemak hewani: daging merah seperti daging kambing, daging sapi, dan daging domba. 2. Daging putih seperti daging ayam dan daging ikan. 3. Susu. 4. Keju. 5. Mentega. 6. Krim. 7. Telur. Asam lemak adalah karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua asam lemak alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap mulai dari 4 sampai 28. Asam lemak biasanya diturunkan dari trigliserida atau fosfolida. Jenis asam lemak dalam tubuh dapat dikelompokkan sebagai berikut: asam lemak jenuh atau saturated fatty acid (SFA), asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid atau MUFA, asam lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Asam lemak memiliki ikatan rangkap karbon-karbon yang dikenal sebagai tak jenuh. Asam lemak tanpa ikatan rangkap dikenal sebagai asam lemak jenuh. Sifat asam lemak pada umumnya bersifat semakin reaksi terhadap oksigen dengan bertambahnya jumlah ikatan rangkap pada rantai molekul. Sebagai contoh, asam lionat akan teroksidasi lebih mudah daripada asam oleat pada kondisi yang sama, memiliki panjang atom karbon 4-28. Asam lemak berdasarkan rantainya. Karbon. Asam lemak rantai panjang 12-24 atom karbon. 2. Asam lemak rantai sedang 8-10 atom karbon. Asam lemak rantai panjang lebih dari 8 atom karbon. Semakin pendek karbon dari asam lemak, semakin lunak pada suhu ruangan. 5.
Asam lemak dengan 8 atom Si merupakan bentuk umum yang sering dijumpai dalam makanan. Asam lemak tak jenuh adalah lemak yang terdiri dari trigliserida dengan hanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda di antara atom-atom karbonnya sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Asam lemak jenuh memiliki jumlah atom karbon yang bervariasi mulai dari 3 hingga 36. Fungsi lemak jenuh bisa meningkatkan jumlah LDL, namun lemak jenuh ternyata memiliki manfaat yang tak banyak diketahui, yakni mengubah LDL padat berukuran kecil menjadi LDL yang berukuran lebih besar. Sifat lemak jenuh adalah asam lemak yang hanya memiliki satu ikatan tunggal pada molekulnya. Lemak jenuh berbentuk padat pada suhu ruang karena rantai kimianya padat dan tak bercelah. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ganda adalah asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap pada tulang punggungnya. Kelas ini mencangkup banyak senyawa penting, seperti asam lemak esensial dan yang memberikan sifat khas pada minyak pengering. Sifat lemak tak jenuh atau lemak sehat adalah asam lemak yang memiliki satu ikatan tunggal dan ikatan rangkap pada molekulnya. Ikatan rangkap pada lemak tak jenuh menghasilkan celah sehingga lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu ruang. Fungsi lemak tak jenuh memiliki bantu meningkatkan kolesterol baik atau HDL, mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Sumber asam lemak jenuh: 1. Daging merah, 2. Roti, 3. Susu, 4. Sosis, 5. Mentega, 6. Daging asap. Sumber asam lemak tak jenuh: 1. Kacang-kacangan, 2. Kacang tanah, 3. Kacang mete, 4. Kacang almond, 5. Minyak zaitun, 6. Selai kacang, 7. Alpukat. Jenis-jenis asam lemak: asam lemak rantai panda short chain fatty acid atau SCFA ialah asam lemak dengan ekor alifatik yang memiliki jumlah karbon 5 atau kurang, misalnya asam butirat. 2. Asam lemak rantai sedang medium chain fatty acid atau MCFA ialah asam lemak dengan rekor alifatik mempunyai jumlah karbon 6 sampai 12 yang bisa membentuk trigliserida rantai sedang. Asam lemak rantai panjang long chain fatty acid LSFA ialah asam lemak dengan ekor alifatik 13 sampai 20 karbon. Asam lemak rantai sangat panjang very long chain fatty acid VCFA ialah asam lemak dengan ekor alifatik sama dengan 22 karbon atau lebih. Asam lemak esensial: asam lemak yang dibutuhkan pada tubuh manusia akan tetapi tidak bisa dibuat dalam jumlah mencakup dari substrat lainnya. Oleh karenanya harus diperoleh dari luar tubuh, disebut asam lemak esensial. Ada 2 kelompok asam lemak esensial. Yang pertamanya yaitu yang memiliki ikatan rangkap berjarak 3 atom karbon dan ujung metil. Dan yang kedua yang mempunyai ikatan rangkap berjarak 6 atom karbon dari ujung metil. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengintroduksi ikatan rangkap pada asam lemak di luar karbon 9 sampai 10 dihitung dari sisi asam karboksilat. 2 asam lemak esensial ialah asam linolat atau sering disebut linoleic acid dan asam alfa linoleat yang sering disebut alpha linoleic acid.
Mereka banyak terdapat dalam minyak tumbuhan. Tumbuhan manusia mempunyai keterbatasan kemampuan di dalam mengubah ALA menjadi asam lemak omega 3 yang panjang sampai asam eicosapentaenoat atau eisaponetenic acid EPA. Dalam asam docosahexaenat desoxyribonucleic atau asid DHA yang dapat pula diperoleh dari ikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.